Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kadek Natalia dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif di semester 7. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang berpraktikum pada Program Studi Penyuluhan Pertanian, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Nah, mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang berada pada semester 1 yang wajib ditempuh oleh mahasiswa dari Program Studi Penyuluhan Pertanian. Nah, mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian ini merupakan salah satu mata kuliah yang memang menurut saya sangat menarik, karena mata kuliah ini kita sudah jumpai, kalau di Program Studi Penyuluhan Pertanian kita jumpai di semester 1. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang paling dasar sebagai kita untuk melanjutkan ke jenjang semester-semester berikutnya. Nah, di mata kuliah ini itu menurut saya sangat menarik. Mengapa? Karena pada saat penerimaan materi itu kita tahu. Yang pertama, itu kita mengetahui tentang penyuluhan pertanian itu apa. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyuluhan pertanian itu adalah proses perubahan perilaku dan proses perubahan keterampilan juga dari yang disampaikan oleh penyuluh, dan nantinya akan diubah perilakunya itu oleh petani sendiri, karena beban kerja dari seorang penyuluh pertanian itu sangatlah berat. Jadi kita perlu banyak menerima ilmu juga agar kita bisa menyampaikan materinya kita agar bisa tersampai kepada petani, seperti itu. Nah, kemudian materi yang dari Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian ini, materi yang pertama itu yang kita akan jumpa itu adalah pengenalan karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat sekitar. Jadi kalau kita mengikuti beberapa kali praktek, maka itu adalah tema pertama. Nah, di sini sendiri kita dihadapkan untuk mencari suatu masalah di suatu pedesaan, kemudian kita harus mencari mengenal karakteristiknya. Kemudian setelah tema ini selesai, nantinya kita akan melanjutkan lagi, kita akan melakukan kegiatan penyuluhan melalui media cetak. Nah, kegiatan penyuluhan melalui media cetak ini itu bisa contohnya seperti media cetak poster, kemudian pamflet dan juga leaflet, kemudian spanduk. Nah, sebenarnya mengapa kita menyuluh itu menggunakan media cetak? Kenapa sangat penting? Karena ketika kita membawakan suatu materi di lapangan kepada seorang petani, kemudian kita tidak membawa salah satu media cetak untuk mempermudah proses transfer informasinya kita, transfer ilmu, itu maka akan mengganggu proses transfer informasi antara penyuluh dengan petani, seperti itu. Makanya salah satu media cetak ini, seperti yang tadi saya sebutkan, itu sangat penting karena untuk menunjang sukses dan tidaknya satu kegiatan. Karena kadangkala tidak semua itu petani bisa cepat tangkap. Jadi tujuannya media cetak ini adalah untuk mempermudah, seperti itu. Jadi kita seorang penyuluh pertanian, program studi penyuluhan pertanian dituntun untuk mengetahui bagaimana cara mendesain, seperti itu ya. Jadi mendesain itu sangat penting. Nah, selanjutnya itu juga kita melakukan kegiatan penyuluhan secara lisan. Kegiatan penyuluhan secara lisan itu adalah proses transfer informasi yang bisa dilakukan dengan menayangkan salah satu video, seperti itu. Jadi kita seorang mahasiswa penyuluhan pertanian juga, apalagi berbekal akan menjadi asisten, itu kemampuan untuk mengedit video, kemampuan untuk mengambil gambar, kemampuan untuk membuat video itu sangatlah penting, seperti itu, karena itu merupakan salah satu tata cara untuk bagaimana proses transfer informasinya kita kepada petani, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan penyuluhan dengan widya wisata. Nah, widya wisata ini yang terakhir ini merupakan salah satu kegiatan transfer informasi sembari kita jalan-jalan, sembari mendapatkan ilmu, seperti itu. Jadi widya wisata ini biasanya kalau kita melakukan praktikum ini, itu biasanya kita pergi ke salah satu widya wisata dan nantinya kita akan melakukan transfer informasi di sana. Dan kita jadi mengetahui lingkungan-lingkungan sekitar, ternyata itulah sangat penting, seperti itu, untuk meningkatkan motivasi kita dalam bekerja, seperti itu. Nah, jadi mungkin itu sekian video yang bisa saya sampaikan tentang gambaran tentang mata kuliah Dasar-Dasar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang nantinya akan dipraktikumkan, seperti itu. Semoga saya bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan semoga saya selalu bisa menjadi asisten pada program studi penyuluhan pertanian. Sampai jumpa, terima kasih.